tahu Jimilin? Barusan dia mengalami kecelakaan yang cukup parah saat mengendarai mobilnya Tesla. Akibat dari kecelakaan itu, wajah Jimilin dipenuhi darah, bahkan sampai mengalami keretakan di tulang wajah, plus Jimilin mengalami pergeseran bahu. Kasus Jimilin ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Tesla ini menurun. Di video ini tak ceritakan kronologis kecelakaannya Jimilin itu kayak gimana dan tanggapannya Tesla itu kayak gimana. Tajani-hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Hari ini Intan sedikit melenceng dari topik karena Intan pengen banget membahas kejadian yang menimpa Jimilin. Sekarang loh, BBM itu tambah lama tambah naik, minyak dunia itu semakin langka. Pernah sih terbersit di otaknya Intan itu untuk ganti mobil listrik. Jadi kalau BBM naik bodoh amat. Apa teman-teman punya pemikiran yang sama kayak Intan? Andai kata iya, kira-kira apa teman-teman juga masih kepengen mobil listrik setelah Intan menceritakan kejadian yang menimpa Jimilin? Siapa tahu Jimilin itu? Jimilin itu artis kehit di tahun 90-an. Cakep banget orangnya dan banyak yang ngefans sama Jimilin. Ada nih temennya Intan ya, sejak zamannya Solin Popeye sampai sekarang itu cinta mati sama Jimilin. Bahkan meskipun ada Lee Min Ho, ada Won Bin, tetap dia itu cintanya sama Jimilin. Apalagi setelah tahu bahwa yang dinikahi Jimilin adalah wanita biasa. Kasihan tuh istrinya Jimilin, Kelly Chen itu sampai dibully sama netizen. Karena Kelly Chen ini dari wajah itu standar banget, dari ekonomi juga nggak seberapa kaya. Netizen itu ngebully istrinya Jimilin itu wajahnya kayak kuda, suruh pakai kawat gigi. Bahkan ada yang bilang bahwa Kelly Chen ini terlalu jelek untuk menjadi pendamping Jimilin yang super ganteng dan super kaya. Tapi Jimilin gak ngegubris apa yang diomongkan sama netizen-netizen itu. Toh ya sampai sekarang Jimilin itu hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Dan yang namanya cewek itu loh guys, cewek itu punya perasaan yang sebegitu halus. Kalau Kelly Chen ini kuat menghadapi semua ini, pasti ada sosok penting yang membantu menguatkan dia. Dari sini kan kita tahu ya guys ya, kalau Jimilin itu ternyata bukan cuman bagus di luarnya doang, dalamnya juga bagus. Jarang tuh ada orang kayak gini, luar dalam bagus. Kalau luar dalam jelek banyak. Tapi akhir-akhir ini kita jarang lihat ya kalau Jimilin itu main film. Nggak pernah dengar kabarnya, ternyata tahu-tahu dengar kabar kecelakaannya. Pada hari Jumat 22 Juli kemarin di distrik Luzhu, kota Taoyuan, Jimilin mengalami kecelakaan. Jimilin mengendarai mobil Tesla Model X long range dengan putranya Jensen yang masih berusia 6 tahun. Tapi putranya nggak mengalami luka parah, yang parah malah Jimilinnya. Kalau teman-teman lihat foto mobil Jimilin nih, hampir semua bagian mobil terbakar. Setelah dilakukan pemadaman, bagian mobil yang tersisa hanya belakangnya. Kecelakaan mobil ini terjadi gara-gara mobilnya Jimilin ini nabrak pembatas jalan. Kok bisa ya mobil yang menabrak pembatas jalan itu terbakar? Kalau dibandingkan kecelakaannya Vanessa Angel kemarin, ini nih Intan kasih lihat CCTV Vanessa Angel. Mobilnya Vanessa Angel setelah nabrak itu emang ngeluarin asap, tapi nggak sampai keluar api. Kronologis kecelakaannya kayak gimana?
Jadi Jimmy Lin itu berkendara dengan putranya Jensen pakai mobil Tesla Model X long range warna putih. Kalau teman-teman ngikuti otomotif, mobil yang dipakai Jimmy Lin itu bukan mobil yang murah. Kalau Intan nebak ini di atas 1,5 M. Sewaktu mobil putar balik, mobil jadi tidak terkendali. Mobil keluar jalur, lalu berbelok ke jalur kanan dan nabrak tiang jalan. Dan api keluar. Kejadiannya ini padahal setelah putar balik loh guys. Tahu sendiri kan setelah putar balik itu kecepatannya loh paling ya seberapa. Jimmy Lin segera ditolong oleh warga sekitar. Orang pertama yang narik keluar Jimmy Lin adalah Liu Mingzhi yang merupakan fotografer. Jadi kalau teman-teman lihat fotonya Jimmy Lin pada saat mobilnya terbakar, hasilnya bagus-bagus. Lawang yang moto fotografer. Sampai Liu Mingzhi ini dibully sama netizen. Tapi dibantah sama Liu Mingzhi. Loh, aku itu satu-satunya orang yang mengeluarkan Jimmy Lin dari mobilnya itu. Tadi kan Intan bilang ya kalau Jimmy Lin itu mukanya itu bersimbah darah. Sampai loh ya orang-orang yang nyelamatin itu nggak tahu kalau yang dia selamatin adalah artis terkenal Jimmy Lin yang notabene dia kenal. Separah itu guys sampai nggak dikenali lagi. Jimmy Lin dan putranya segera dilarikan ke rumah sakit Memorial Lin Pao Changkung. Penyebab kecelakaannya apa itu belum jelas. Yang pasti setelah diperiksa darahnya Jimmy Lin itu tidak mengandung kandungan alkohol. Jadi bisa dipastikan Jimmy Lin itu tidak nyetir dalam keadaan mabuk. Kejadian yang menimpa Jimmy Lin membuat kepercayaan masyarakat terhadap Tesla ini menurun. Apa benar bahwa Tesla ini mudah terbakar? Terkait kasus kecelakaan Jimmy Lin, pihak Tesla angkat bicara dong. Beliau mengatakan bahwa semua kendaraan yang dirilis sudah memenuhi standar keselamatan nasional. Bahkan stafnya Tesla melalui Global Times itu mengatakan bahwa Tesla yang dikendarai oleh Jimmy Lin itu tidak memiliki kandungan yang mudah terbakar. Staf Tesla juga menambahkan bahwa driver dan co-driver bisa memaksa pintu untuk buka saat keadaan darurat meski mobil listrik itu dalam keadaan padam dan penumpang bagian belakang dapat keluar dari mobil lewat ruang bagasi. Kursi Tesla juga diklaim tidak gampang terbakar. Semua desain dan bahan telah diperhitungkan sampai pada kondisi terekstrim. Pada tanggal 26 Agustus kemarin, melalui akun resmi Instagramnya, Jimmy Lin mengatakan bahwa dia sudah pulang ke rumah, tapi masih belum pengen diganggu terlebih dahulu. Ini nih akun Instagramnya, Intan bacain dalam bahasa Indonesia ya guys ya, sudah tak Google Translate. Bilangnya kayak gini. Saya Lin Che-ying, terima kasih banyak atas perhatian Anda hari ini. Saya telah kembali ke rumah dari rumah sakit untuk memulihkan diri. Terima kasih untuk Dermawan yang telah menyelamatkan saya dan Jensen pada saat kejadian. Terima kasih atas dorongan Anda semua ini. Dia, yang dimaksud Jensen ya, juga telah berhasil menyelesaikan prosedur perawatan di rumah sakit Changkung. Tapi masih butuh perawatan dan pemulihan lebih lanjut. Akhir kata, tolong kasih aku dan keluargaku waktu dan tempat karena sekarang ini aku pengen menghabiskan waktu dengan keluargaku. Tolong jangan percaya rumor yang beredar, saya akan istirahat dan segera sembuh. Terima kasih lagi kepada semua orang dan mereka yang menyelamatkan aku. Lin Che-ying, 26 Agustus 2022. Loh, kenapa sih Jimmy Lin ini kok bilang jangan percaya rumor yang beredar? Rumor yang beredar itu kayak gimana? Banyak guys rumor yang beredar. Yang pertama, Jimmy Lin dikabarkan, digosipkan dia nggak pakai seatbelt. Yang kedua, digosipkan bahwa Jensen itu duduk di kursi depan. Kalau di Taiwan itu ada peraturan. Anak di bawah 12 tahun harus duduknya di kursi belakang. Yang ketiga, banyak juga yang ngepost foto-fotonya Jimmy Lin yang mukanya itu hancur dan ini itu dianggap merugikan Jimmy Lin yang berprofesi sebagai artis yang ngandalin wajahnya untuk cari duit. Ya kita cuman bisa berharap semoga Jimmy Lin cepat sembuh.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.